Kalau menurut ulama itu fardu kifayah. Itu ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Saya juga belajar tentang ilmu agama dari ustaz-ustaz untuk menyempatkan hal ini. Saya kira itu kiat-kiatnya betul-betul kita serius dalam menghadapi suatu pendidikan, bukan hanya ngejar titel saja, untuk manjang-manjang gelar saja, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat EAJM? Nah, nanti kita akan bertemu salah satu nama yang mungkin sempat heboh di jejaring sosial. Namanya Ahmad Tarmizi. Nah, pilihan ini bukan karena namanya Ahmad Tarmizi saja, karena ada embel-embel yang di depan maupun di belakangnya. Nah, sebentar lagi nanti kita akan bicara, karena sebelah kiri saya sudah hadir Pak Ahmad Tarmizi. Selamat siang Pak Ahmad Tarmizi. selamat siang. Nah ini sepertinya saya mendengar nih banyak di jaring sosial maupun di grup-grup WA itu nama Pak Ahmad Tarmizi ini udah pernah masuk di rekor muri. Nah itu dalam segi apa sih kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan kepada Edi yang sudah sempat berbincang dengan pada siang hari ini. Nama lengkap saya Ahmad Tarmizi. Baru-baru ini memang saya mendapatkan penghargaan dari URI dengan rekor gelar terbanyak non-akademik dan akademik dan non-akademik. Jadi judulnya rekor saya itu sekda dengan gelar terbanyak gelar non-akademik dan gelar akademik. Sepertinya Pak Ahmad Tarmizi ini termasuk di pemerintahan dan sekarang menjabat di sekda. Di sekda mana kalau boleh tahu? Saya sekarang menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Opi. Di jabat daerah Kabupaten Opi. Nah, gimana sih awal pertamanya sampai bisa mendapatkan gelar dari satu sampai akhirnya masuk ke rekor muri dan mungkin paling banyak mendapat gelar seluruh Indonesia gitu ya. Nah, gimana awal ceritanya merintis? Pasti tentunya kan mengikuti pendidikan gitu. Setelah tamat SMA, saya mengikuti pendidikan di Universitas Sriwijaya. S1 saya di KTIP Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Nah, tanpa terasa waktu berjalan, setelah tamat SMA itu sekitar 36 tahun, saya mendapatkan gelar akademik sebanyak 11 gelar akademik dan 72 gelar non akademik, sehingga kalau dijumlahkan jumlahnya menjadi 83 gelar semuanya. 83 gelar. Nah itu dicapai itu dengan waktu berapa lama dari satu gelar ke gelar yang lain? Prosesnya memakan waktu sampai 36 tahun dari gelar pertama sampai gelar terakhir. Nah ini ada yang S1 sebanyak 5 kali saya ambil, kemudian S2 sebanyak 4 kali, lalu S3 saya mendapatkan sekali, dan saya mendapatkan PhD dari luar negeri. Nah, mungkin dalam waktu pendidikan itu sudah menjabat sekda atau sebelum jadi sekda? Sebelum jadi sekda, saya sebagai kepala STM
dinas pendidikan. Di situ saya terus belajar, pokoknya mulai dari tamat SMA itu secara bertahap terus belajar di Berapa perguruan tinggi ya, gitu ya? beberapa perguruan tinggi, semuanya akhirnya tanpa terasa itu tadi sudah Kumpul. Berarti kalau waktu pas menuntut ilmu kuliah itu bisa ada yang berbarengan berarti ya? ya, ada yang berbarengan, ada yang dari universitas terbuka. Universitas terbuka saya 2 kali menyelesaikan, yaitu di Fakultas Hukum dengan di Fakultas Ekonomi. Kemudian S2 saya dari Magister Teknik Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas PGRI Palembang, kemudian juga S3 saya dari Universitas Sriwijaya. Berarti untuk mendapatkan gelarnya itu bukan di Pulau Sumatera aja, ada di Pulau Jawa juga ya? Di Unilag, Universitas Lampung, di Universitas Gadjah Mada Jogja, di Unsri 2 kali, di Unsri 2 kali saya teknik mesin FKIP dengan S3 saya di Sriwijaya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin generasi muda kita saat ini mungkin agak sedikit berkurang ya untuk mempelajari suatu ilmu ya, karena zaman sekarang kan zaman teknologi, kebanyakan mereka ada sibuk ke gadget ya macam. Nah, gimana sih supaya anak muda kita ini punya motivasi diri supaya bisa menuntut ilmu setinggi mungkin, dan seperti Pak bisa menemukan beberapa gelar. Ya, sebenarnya kalau dari sisi agama saya di agama Islam itu menuntut ilmu itu memang wajib hukumnya, Keharusan. ya keharusan. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain ini kita belajar ilmu agama, itu wajib hukumnya. Untuk fardu kifayah ini ilmu-ilmu yang di dunia ini yang saya dapatkan beberapa itu, nah ini harus seimbang, jangan sampai tidak seimbang. Kita harus melakukan yang terutama sekali ilmu agama. Apalah artinya kita banyak gelar, banyak yang pendidikan kita dan lain sebagainya kalau tidak diberi oleh Allah SWT. Jadi harus perbanyak juga ilmu agama. Oleh karena itu saya memotivasi dari para generasi muda, ini bekal bagi kita untuk masa yang akan datang. Banyak belajar, baik itu ilmu di dunia maupun ilmu untuk di akhirat. Banyak belajar. Nah, untuk saat ini apa sih manfaat dari gelar yang didapat pas sekarang udah menjabat sebagai sekda? Ya, tentunya saya mendapatkan banyak sekali kemudahan di dalam melaksanakan tugas. Seperti saya contohkan, saya mendapatkan sarjana hukum, kemudian magister hukum. Nah, ini sebagai seorang pejabat, saya juga harus Masih hukum. mengetahui sedikit banyaknya mengenai hukum, tata negara, hukum pidana dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berjalan sesuai dengan track kita, berusaha jangan sampai ada hal-hal yang melanggar hukum. Oke, sahabat AJM, mungkin segitu aja ya bincang kita dengan Ahmad Tarmizi, karena kebetulan ini mendadak ya, karena beliau juga langsung mau pulang ke Toraja ya, karena kebetulan pas lagi ada di Palembang ini waktunya terlalu mepet. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton, dan mungkin ada kiat-kiat yang lebih spesifik untuk anak muda di zaman muda. Ya, yang jelas mungkin ini juga motivasi dari orang tua saya. Selama saya menimba ilmu ini, mulai dari saya masih kecil, saya di usia 4 tahun
itu sudah ditinggal untuk selama-lamanya oleh ayahanda tercinta. Beliau meninggal dunia pada usia saya umur 4 tahun. Nah, dari umur 4 tahun itu sampai dengan saya tamat S1 itu yang biaya saya single parent ini ibunda saya, beliau yang membesarkan. Setiap pagi beliau gosok kepala saya, rajin-rajin belajar kalau mau jadi orang. Nah, jadi pesan ibu ini betul-betul mungkin meresap ke hati. Ya, dalam urat saraf yang paling dalam mungkin, sehingga menyentuh saya terus belajar dan belajar. Itu yang paling penting sekali, kita berbakti kepada orang tua dalam hidupnya itu, berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan hati dari orang tua kita. Terutama ibu tadi. Terutama ibu. Karena ibu itu udah Ibu saya korban, ya. Menjanda sampai akhir hayatnya, ditinggal berjualan ditinggal ayahanda meninggal pada usia umur 33, sampai umur 68 tahun baru beliau wafat. Nah, itu saya dengan ibu itulah berusaha. Nikmatin berarti ya. Saya nikmatin sama-sama. Nah, sehingga akhirnya tanpa saya sadari juga, akhirnya saya dapat mengumpulkan sekian banyak itu, saya juga tidak habis pikir. Nah, itu kalau kita lihat di suci Al-Quran surat Mujadalah ayat 11 itu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan di sini tentunya tidak terlepas dari ilmu pengetahuan agama di akhirat. Jadi kita tidak habis waktu hanya belajar ilmu di keduniaan ini, tentunya itu fardu kifayah. Kalau menurut ulama itu fardu kifayah. Itu ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Saya juga belajar tentang ilmu agama dari ustaz untuk menyempatkan hal ini. Saya kira itu kiat-kiatnya betul-betul kita serius dalam menghadapi suatu pendidikan, bukan hanya ngejar titel saja, untuk manjang-manjangkan gelar saja, kemudian tidak ada kontribusinya. Ya, tapi ada kontribusinya. Jadi harapan saya kepada anak muda, belajarlah terus, tetapi serius, harus serius. Saya tidak main-main untuk belajar, saya betul-betul mengikuti pendidikan itu dari A sampai Z, prosesnya saya ikuti. Dari 11 gelar akademik yang saya dapatkan, 6 diantaranya saya dapatkan nilai cum laude. Jadi saya lulus dengan cum laude di beberapa universitas yang ternama juga di seluruh Indonesia. Katanya. Jadi kalau disimpulkan untuk sahabat DJM, bahwa kita untuk ilmu itu pasti ada peran dari orang tua di sana. Jadi biarpun kita pintar, kalau tidak ada restu dari orang tua, mungkin ilmu itu tidak ada manfaat. Nah, karena itu gunakanlah ilmu yang kita dapat, bukan berarti kita melupakan orang tua. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah yang mendoakan kita, ya. Apalagi seorang ibu itu sudah 9 bulan 10 hari sudah menjaga kita sampai kita keluar, dan mungkin sampai sudah dewasa kita lahir pun masih tetap didoakannya. Jadi jangan lupa untuk sahabat Jen untuk selalu menghormati orang tua, mumpung mungkin masih ada orang tuanya, jangan disia-siakan. Baik, begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih untuk saat ini atas zamannya. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.